Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kepada saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan tetap baik. Saya menjumpai saudara semua yang ada di rumah, yang sedang menonton ibadah online ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau jadikan ini. Kami tetap bersyukur apapun yang sedang terjadi karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami membutuhkan firman-Mu, biarlah Tuhan perwahyuan daripada firman-Mu disingkapkan, supaya kami yang sedang ada dalam jalan yang buntu, kami menemukan jalan keluar. Kami yang sedang putus asa diberikan pengharapan yang baru melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang melihat dan mendengarnya, supaya kami boleh dikuatkan, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, dan ada jalan keluar di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Sumber yang Tidak Terbatas. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apa dan siapakah sumber yang tidak terbatas itu? Karena saya percaya setiap kita punya sumber-sumber. Ya, setiap kita punya sumber-sumber, mungkin sumbernya adalah pekerjaan, sumbernya adalah usaha, bisnis, atau deposito, investasi, segala sesuatunya semuanya baik. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa itu adalah sumber-sumber yang terbatas. Tetapi yang saya mau bagikan hari ini adalah siapakah sumber yang tidak terbatas itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah sumber yang tidak terbatas. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Apa itu segala sesuatu? Yang saya percaya adalah dalam kitab Yakobus 1 ayat 17 katakan, segala sesuatu yang sempurna, segala sesuatu yang terbaik, segala sesuatu yang saudaraku saya percaya yang benar, itu berasal daripada Tuhan. Nah, saudaraku, itu tidak ada bayangan pertukaran karena Tuhan sumber yang tidak terbatas. Saya percaya, saudaraku, semua yang ada di dunia ini, sumber-sumbernya, walaupun itu saudaraku ada, saya percaya itu adalah terbatas. Jadi kalau kita menaruh harapan kita, kepercayaan kita kepada sumber yang terbatas, satu kali sumber itu bisa habis, satu kali sumber itu tidak bisa menolong. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu sumber yang tidak terbatas. Kenapa, saudaraku? Oleh sebab itu kita taruh harapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Firman Tuhan dan janjinya yang tidak terbatas. Di dalam Roma 11 ayat 36 ini dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Perhatikan, saudaraku, kata Dia diulang-ulang sedemikian rupa. Saudaraku, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang pertama karena Tuhan Yesus adalah sumber yang tidak terbatas. Yang pertama saya mau katakan, saudaraku, Dia adalah sumber hidup. Nah, saudaraku, sumber hidup itu ada dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 11 ayat yang ke-25 dikatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudaraku, Mazmur 36 ayat 9 katakan, sebab padamu ada sumber hayat atau sumber hidup, di dalam terangmu kami melihat terang. Dan dikatakan, saudaraku, dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 10 sampai dengan ayat 11, di mana bangsa Israel ada dalam pembuangan
selama 70 tahun. Nah saudaraku, saya percaya, saudaraku, orang yang terbuang, orang yang saudaraku sudah mengalami begitu banyak masalah, kesulitan, tantangan, penderitaan, akan berkata demikian saudaraku. Yeskel 37 ayat 10 sampai 11 dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dalam pembuangan, saudaraku sudah putus asa, digambarkan seperti tulang-tulang kering yang berserakan di dalam lembah. Nabi Yeskel melihat, saudaraku mendapatkan penglihatan tulang-tulang kering yang berserakan di lembah. Kenapa saudaraku? Bangsa Israel sedang ada di dalam lembah kekelaman, saudaraku, dalam pembuangan, orang tidak bebas, tidak merdeka, dan saudaraku tentu hidupnya begitu menderita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai dikatakan oleh bangsa Israel, mereka katakan kami ini semua seperti tulang-tulang kering. Maka itu saudaraku saya percaya, nah saudaraku, di dalam penciptaan, kenapa saya bilang Dia adalah sumber hidup, Tuhan Yesus adalah sumber hidup, karena di dalam penciptaan ada saudaraku roh Allah yang melayang-layang, dan saudaraku ada firman Tuhan, dikatakan jadilah terang, maka semuanya jadi. Dan saudaraku firman Tuhan dan Roh Kudus ini adalah sumber kehidupan. Nah saudaraku di dalam Yehezkiel pasal 37 juga, di sini saudaraku dikatakan di dalam ayat 10 dan 11, dan kemudian ayat perikop ini saudaraku, ketika nabinya yaitu Nabi Yehezkiel mengucapkan firman supaya saudaraku menubuatkan supaya tulang-tulang kering ini menjadi hidup kembali. Dan ada saudaraku di situ ada firman Tuhan dan ada Roh Kudus saudaraku, dan ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk mendeklarasikan, untuk mengucapkan otoritas daripada firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja sehingga tulang-tulang kering ini digambarkan dalam penglihatan itu. Kemudian ada daging yang menutupnya, ada otot saudaraku, kemudian ada saudaraku ada kulit yang menutupnya. Saudaraku itu masih belum hidup, tetapi ketika dikatakan oleh Nabi Yehezkiel daripada nafas hidup Tuhan, saudaraku datang dari segala penjuru angin dan melanda masuk ke dalam tulang-tulang kering ini, dan saudaraku tulang kering yang berserakan ini menjadi tentara-tentara yang besar dan hidup. Saudaraku dua hal, saudaraku yang dipakai Tuhan, saudaraku untuk menghidupkan. Yang pertama saudaraku dikatakan firman Tuhan, ada firman Tuhan, kemudian ada Roh Kudus, dan ada saudaraku hamba Tuhan yang mendeklarasikan daripada firman-Nya sehingga terjadilah saudaraku kehidupan. Nah saudaraku, saya lebih senang mengatakan tentang bagaimana kita hidup daripada bagaimana kita mati. Karena kita masih hidup di dunia ini, karena kematian itu sudah pasti, cuman beda waktu saja. Nah saya mau katakan saudaraku, dalam masa-masa yang sulit, orang dibutuhkan saudaraku kabar baik. Kabar baik tentang kehidupan. Nah saudaraku, saya percaya kabar baik bagaimana kita hidup itu yang lebih penting daripada bagaimana kita mati. Karena saya percaya memang hidup ini sementara di dunia ini, oleh sebab itu pergunakan hidup kita untuk hal-hal yang punya arti, hal-hal yang punya bernilai. Nah saudaraku, Tuhan Yesus luar biasa. Dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Saya mau katakan demikian saudaraku, Tuhan Yesus begitu yakin mengatakannya, bukan agama yang adalah sumber hidup, bukan agama yang adalah jalan, bukan agama yang adalah kebenaran, tetapi dia mengacu kepada pribadinya. Dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan saudaraku, saya berkata bahwa dia adalah sumber hidup. Nah saudaraku, sungguh luar biasa. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang pertama saudaraku diberikan kepada Adam dan Hawa. Saudara, kepada Adam adalah nafas hidup. Sekalipun Adam dibentuk dari tanah, tetapi belum ada kehidupan. Pada saat Tuhan menghembuskan rohnya, nafas hidupnya, saudaraku, baru Adam menjadi
orang yang hidup. Nah, saya mau katakan saudaraku, ini paling penting. Dia adalah sumber hidup. Kalau kita hidup, kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi saudaraku, pada saat kita bangun tidur, kita boleh bersyukur. Saudaraku, bersyukur karena apa? Bersyukur karena diberikan napas hidup. Masih dipercayakan napas hidup. Kita bersyukur bukan karena kita punya rumah yang banyak, bukan hanya punya rumah, punya mobil, punya segala properti atau investasi. Itu bersyukur, itu wajar, saudara. Kita tidak ada yang salah dengan bersyukur untuk karena itu. Tapi yang pertama-tama yang kita perlu syukuri adalah waktu saat kita bangun tidur, masih diberikan dan dipercayakan napas hidup, kita bersyukur. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas, bisa menikmati segala sesuatu, dan bisa, saudaraku, berfungsi, memberi nilai, memberi arti di dalam setiap kehidupan ini, dan bisa, saudaraku, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan Yesus adalah, kalau Yesus bisa buat jalan ke sorga, saya mau katakan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami jalan yang buntu. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi padang gurun yang begitu panas. Saya mau katakan kepada saudaraku, kalau Tuhan Yesus bisa buat jalan ke sorga, masa iya, saudaraku, dia juga bisa buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Masa iya, saudaraku, dia tidak bisa membuat jalan bagi, saudaraku, pekerjaan kita yang mungkin ada di antara kita yang tidak punya pekerjaan. Saudaraku, mungkin apakah Yesus yang bisa buat jalan ke sorga, buat jalan di padang gurun, tidak bisa buat jalan dalam bisnis kita saat ini? Nah, saudaraku, jalan dalam hubungan kita satu dengan yang lain yang mungkin sekarang sedang retak. Saya percaya kalau Yesus bisa buat jalan ke sorga, bagi dia membuat jalan bagi keluarga kita, bagi bisnis kita, bagi masa depan kita, itu bukan perkara yang sulit bagi dia, saudara. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada sumber hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dia sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Kenapa, saudaraku, saya satukan antara kasih karunia dan damai sejahtera? Karena ini adalah berkat yang kembar. Ketika kita sudah hidup, saudaraku, kita perlu kasih karunianya. Kita perlu damai sejahteranya. Karena, saudaraku, yang perlu, saudaraku, setelah hidup, kita melakukan aktivitas. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, ataupun saudara kita yang sudah memiliki segalanya, tanpa kasih karunia, saudaraku, keselamatan, semua yang kita miliki tidak ada artinya. Hanya cuma untuk hidup di dunia ini saja, tapi nggak bisa dipakai untuk hidup di dalam dunia yang akan datang, di dalam kekekalan. Karena kita membutuhkan kasih karunia, yaitu keselamatan. Karena apa, saudaraku? Karena saya percaya bahwa yang dibenci Tuhan itu cuma satu, saudaraku. Yang dibenci Tuhan itu dosa, saudara. Ketika kita lahir, saudaraku, kita ada warisan dosa. Ini namanya dosa asal. Dosa asal tidak bisa dibayar, saudaraku, oleh berapa banyak yang kita punya duit, saudaraku. Keselamatan tidak bisa dibayar oleh harta apapun, oleh emas dan perak apapun. Karena cuma satu yang bisa membayarnya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib tercurah, saudaraku. Dan saudaraku, di atas kayu salib dikatakan, Tuhan, ampunilah ya Bapa mereka yang saudara melakukan segala sesuatu. Ampuni, saudaraku. Dan saya percaya yang bisa membasuh dengan dosa-dosa kita, dosa asal dan segala macam dosa yang pernah kita lakukan, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kesalehan, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Sehingga dia memberikan anugerah keselamatan. Tergantung kepada kita apakah kita mau, saudaraku, untuk menerimanya atau kita menolaknya. Yang pertama kita perlu, saya percaya, saudaraku, ini yang paling penting dalam hidup kita adalah berkat yang tidak bisa dibeli. Ini berkat atau mujizat yang terbesar yang tidak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun, yaitu keselamatan. Saudaraku, darah domba tidak bisa, saudaraku, menghapus. Darah domba atau darah binatang hanya bisa menutupi. Yang bisa menghapus adalah darah Yesus. Makanya yang Tuhan benci itu cuma satu, yaitu dosa. Karena dosa bisa membuat orang mati kekal. Karena dosa ada penyakit-penyakit, ada kutuk, ada segala macam. Oleh sebab itu Yesus perlu datang supaya orang memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Nah, saudaraku, Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudaraku,
Oh, saudaraku, satu hal yang dibenci adalah dosa. Tetapi orang yang berdosa Tuhan kasihi. Kalau saudara dan saya, kita sadar bahwa kita nggak ada yang sempurna. Belum ada saudaraku yang sempurna. Saudaraku, saya percaya kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kabar baiknya adalah ketika Adam, saudaraku, jatuh dalam dosa, yang mencari Tuhan, yang mencarinya bukan Adam mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Adam. Itu adalah anugerah, saudaraku. Adam bersembunyi, Adam dan Hawa bersembunyi. Ketika takut, ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi Allah mencari Adam. Di manakah engkau? Saudaraku, mungkin ini adalah kita yang Tuhan cari. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Ini adalah kasih karunia-Nya. Ketika saudara kita didamaikan dengan Tuhan, melalui kasih karunia yang kita terima, kasih karunia keselamatan ini, saudara, nah makanya baru ada damai sejahtera. Nah saudaraku, ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka ada damai-damai yang lain, saudaraku. Berdamai dengan keluarga, berdamai dengan orang lain. Kenapa, saudaraku? Dia adalah sumber kasih karunia dan damai sejahtera. 1 Petrus 5 ayat 10 katakan, dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Yang pertama, saudaraku, kita butuh kasih karunia yang melengkapi di dalam hidup kita ini, saudara. Karena kasih karunia bukan hanya waktu saat kita diselamatkan saja, waktu saat kita menghadapi tantangan, masalah di dalam pelayanan, dalam segala apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, kita perlu kasih karunia Tuhan yang akan melengkapi. Dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan, dia akan mengokohkan kita, saudaraku. Sesungguhnya luar biasa, saudara. Walaupun kita menderita, tapi saya percaya penderitaan yang sedang kita alami, cobaan-cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat kepada kita. Dia memberikan anugerah penyertaannya dalam hidup kita. Bukan hanya sampai diselamatkan, karena dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang Alfa dan Omega, yang ada, sudah ada, yang akan datang, itu tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah kabar baik yang luar biasa. Nah saudaraku, dalam 1 Korintus 16 ayat 20 katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah saudaraku, sumber kasih karunia dan damai sejahtera ini, saudara, ada di dalam Yesus. Dan ada, saudaraku, dan tidak akan pernah berubah ketika kita percaya kepada Tuhan, selalu menyertai kita berkat kembar ini, saudara. Dia adalah sumber kasih karunia. Kita membutuhkan kasih karunia setiap hari. Waktu saat kita bangun tidur, yang kita katakan, Tuhan, saya minta kasih karuniamu yang baru. Kenapa, saudara? Karena ada masalah-masalah yang baru yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu kita butuh kasih karunia Tuhan yang baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan saudaraku, ketika kita dikasih karunia, akan ada damai sejahtera yang melampaui akal budi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga waktu saat kita sedang menghadapi masalah, mungkin ada di antara kita yang sedang begitu banyak masalah, kesulitan, tantangan. Bahkan sekarang ini mungkin aduh saya kemana nih? Oh Tuhan ada di mana ini? Mungkin saudaraku bertanya, Tuhan ada di mana? Tetapi saya percaya, saudaraku, Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak ada satu orang pun yang berkenan kepada Allah. Kalau dia mau percaya dan datang kepada Tuhan, yang harus percaya, saudaraku, yang pertama-tama adalah dia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada siapapun yang mencari dia dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Luar biasa, saudara. Tuhan ada, walaupun ada masalah, Tuhan juga ada menyertai kita, saudaraku. Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Itu, saudaraku. Yang kemudian, saudaraku, dia adalah sumber pengharapan. Ketika kita dapat kasih karunia dan damai sejahtera, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan saya. Karena Engkau telah memberikan kasih karunia, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau sudah menyelamatkanku. Karena aku percaya, Tuhan, sukacita yang Engkau berikan adalah sukacita yang lebih besar daripada mereka yang kelimpahan gandum dan anggur. Ini adalah sukacita keselamatan. Karena kasih karunia, kemudian damai sejahtera, kita memiliki pengharapan
Tuhan. Bukan di dalam apapun, bukan di dalam siapapun. Karena di dalam apapun bisa berubah. Semua yang di dunia ini bisa berubah. Semua janji orang bisa meleset. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak pernah, saudaraku, berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Saudaraku, saya percaya doa itu tidak mengubah hati Tuhan, tapi doa itu mengubah kita, saudara. Tuhan tetap sama, Dia tetap baik. Dia tidak berubah menjadi benci kalau kita berdosa. Kenapa, saudaraku? Karena berdosa membuka pintu celah bagi setan untuk, saudaraku, untuk saudara dia masuk menaruh sakit penyakit, menaruh hal-hal yang jelek kepada kita. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudaraku, oleh kekuatan Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kita, kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa, saudaraku? Kalau kita, saudaraku, kekuatan kita sendiri satu kali akan gagal. Saudaraku, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri saat ini akan gagal. Tetapi kalau orang mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa, saudaraku, minta firman-Nya disingkapkan untuk memberikan arahan. Saya percaya Dia akan memberikan hikmat jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menaruh harapan kita kepada sumber yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, yang terakhir, Dia adalah sumber kekayaan kita. Saudaraku, sumber kekayaan kita itu ada dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 13. Kita tahu ceritanya tentang Ishak di dalam masa krisis, masa kelaparan, saudaraku. Dikatakan oleh firman Tuhan di sini, saudara, maka menaburlah Ishak dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku, mungkin kalau kita baca ayat ini saja, saudaraku, kita pengen banget nih menjadi kaya, sangat kaya. Oh, saudaraku, mandi amat kaya. Tidak ada satu orang pun yang gak mau menjadi kaya. Saya percaya, saudaraku, orang bodoh lah kalau kita nggak mau menjadi kaya secara materi. Tetapi, saudaraku, ini bukan akhirnya. Tetapi awalnya, saudara, kita perlu lihat ketika, saudaraku, ada krisis. Krisis terjadi di berbagai zaman. Ada terjadi dalam zaman Abraham, terjadi di dalam zaman Ishak, terjadi dalam zaman Yakub, saudaraku. Kemudian terjadi lagi di zaman Yusuf. Saudaraku, terjadi dalam zaman kita saat ini, saudaraku. Krisis selalu ada. Tapi, saudaraku, saya percaya Tuhan juga selalu ada, saudaraku. Dikatakan kepada Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Mesir saat itu mungkin negara yang, saudaraku, secara logika penuh kemakmuran. Tetapi Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar, tinggal di negeri orang asing, karena aku akan memberkati kamu. Karena kalau kita percaya kepada firman, nah akhirnya Ishak percaya. Dia mendengarkan firman dan meresponi firman, dia taat. Dia tinggal di Gerar dan bahkan dia percaya. Dia menabur di tanah yang kering karena dia percaya, saudaraku. Kalau dia percaya dan mentaati apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku, tanah kering akan jadi basah kalau hadirnya Tuhan ada di situ tuh, saudaraku. Kalau Tuhan nggak hadir, kalau kita nggak taat, saudaraku, nggak meresponi firman Tuhan, tanah yang basah bisa menjadi kering. Saudara, bukan masalah tempat di mana Tuhan akan bisa berkati. Mungkin kita tinggal di desa, mungkin kita tinggal di kota, atau, saudaraku, uangnya berbeda-beda. Saudaraku, ada dolar, ada euro, tapi, saudaraku, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita mau, saudaraku, datang pada saat di dalam saat krisis ini, kita membutuhkan firman Tuhan, saudaraku. Kita membutuhkan perwahyuan, rema firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan tuntunan. Dan Ishak melakukannya, dia meresponi, dia mendengar suara firman Tuhan dan meresponi, sehingga ayat 12 dan 13 ini ada, saudaraku. Orang ini, Ishak ini menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tetapi, saudara, kekayaan itu bukanlah fokus kita. Kekayaan itu cuma bonus. Fokus kita, sumber kita adalah Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, sekarang kekayaan itu nanti bisa jadi sayap kalau kita salah fokus, saudara. Kalau dikejar jadi bonus, dikejar jadi fokus, itu nanti dia bisa bersayap, dia bisa terbang, saudara. Bahkan, saudaraku, orang yang menginginkan kekayaan dengan cepat akan berjatuh dalam pencobaan demi pencobaan. Saudaraku, kita tahu
Kalau kita fokus kepada sumbernya, sumber kekayaan kita, Tuhan yang akan memberkati apa yang kita kerjakan. Dia akan memberikan hikmat. Dikatakan, saudaraku, Tuhanlah yang memberikan hikmat, kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Dengan maksud apa, saudara? Tuhan memberkati dengan tujuan. Kenapa, saudaraku? Supaya kita jadi berkat. Saudaraku, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan kasih, kuasa, dan kebenarannya. Itu yang saya sampaikan hari ini. Kita, saudaraku, percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang tidak terbatas. Saudaraku, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Dia sumber hidup yang Tuhan sudah berikan. Pertama adalah nafas. Kalau nafas nggak ada, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa menikmati apapun. Jadi bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Kemudian Dia adalah sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Ini adalah berkat yang luar biasa, nggak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Dia memberikan keselamatan, Dia memberikan damai sejahtera, Dia membuat jembatan sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kemudian Dia adalah sumber pengharapan sehingga kita bisa menaruh harapan kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh, yaitu apa, saudaraku? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan pribadi Tuhan sendiri. Kemudian, saudaraku, Dia adalah sumber kekayaan. Jangan mengejar kekayaan, kekayaan cuma bonus, tetapi kejarlah Dia sumber kekayaannya. Saudaraku, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti memberitakan firman-Mu. Tetapi biar Roh Kudus terus menghidupkan firman yang kami dengar hari ini. Biarlah dimanapun kami berada, menonton video online ini, ibadah online ini, Tuhan, Engkau tumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi jalan keluar, menjadi hikmat, menjadi, saudaraku, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengalirkan, Tuhan, oh Tuhan, kekuatan-Mu, hikmat-Mu lewat firman-Mu yang kami sampaikan hari ini, Tuhan. Hamba-Mu sampaikan, kami percaya Tuhan, setiap ada yang sakit, biarlah setiap yang sakit boleh mengangkat tangan, kedua tangannya dimanapun kita berada. Karena Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Tuhan melepaskan firman-Nya dan Dia menyembuhkan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan, ketika mereka mendengar firman, iman mereka bangkit. Dan kami percaya saat ini juga, tumpangkan tangan-Mu yang berlobang paku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, lepaskan firman-Mu, dan setiap kami yang percaya menerima kesembuhan dan dipulihkan kembali. Kami yang ada dalam jalan buntu, terbuka jalan keluar. Kami yang sedang lemah, dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang akan retak kembali, Tuhan, dipulihkan, kembali didamaikan, sehingga ada damai sejahtera, ada berkat-berkat yang berlimpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, saya mau katakan ini, saudara. Masalah-masalah kita sementara, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melepaskan berkat-Mu yang terbaik, ya Bapa. Berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang tidak ada dan tidak bisa dibeli dengan uang. Biarlah itu mengalir dalam kehidupan setiap kami yang sedang mengangkat tangannya dan percaya dan menerima berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus memenuhi setiap kehidupan kami. Dan juga Tuhan, persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kami yang tetap setia, percaya dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang melakukan aktivitas, mengerjakan segala sesuatu, Tuhan buat berhasil, bukakan pintu-pintunya, konekkan dengan sumber-sumber yang dibutuhkan. Tuhan, luruskan jalan-jalan yang berkelok-kelok. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat percaya yang telah menerima berkat Tuhan mengatakan dengan yakin, amin. Saudaraku, sampai jumpa kembali, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan menyertai kita selalu. Shalom.